Selamat pagi, shalom semuanya. Kemarin dalam perjalanan ada sesuatu yang Tuhan ajarkan mengenai kitab Tawarikh. Kita pagi ini akan membaca dari 2 Tawarikh, pasal yang ke-9. 2 Tawarikh, pasal yang ke-9. Saudara, kebanyakan kitab Tawarikh isinya sama dengan kitab Raja-Raja, karena 2 Tawarikh, 1 dan 2 Tawarikh ini memang merupakan pengingat kembali untuk orang-orang Israel setelah mereka keluar dari pembuangan. Dan pada waktu kita membaca kitab Raja-Raja, saya masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika lagi di Surabaya di akhir sebuah kebaktian, seseorang mendatangin saya dan dia cerita bagaimana ketika dia berdoa, tiba-tiba Tuhan mengingatkan dia untuk membaca dan mempelajari kitab Raja-Raja. Saudara, kalau kita melihat kitab Raja-Raja, sebetulnya kita melihat bahwa kitab Raja-Raja ini bukan sekedar sebuah sejarah atau dari catatan mengenai raja-raja yang memimpin Israel maupun Yehuda. Kalau kita melihat kitab Raja-Raja, sebetulnya ada sesuatu maksud yang Tuhan mau tunjukkan, bagaimana raja-raja itu silih berganti, jatuh dan bangun, kemudian digantikan oleh raja-raja yang lain. Dan kitab Raja-Raja sendiri sebetulnya ditulis itu ratusan tahun setelah semua raja-raja itu mati. Dan kitab Raja-Raja itu diakhiri dengan raja yang terakhir, yaitu Yoyakin, yang mati di dalam pembuangan di Babilonia. Tapi sebetulnya kitab Raja-Raja itu sendiri ditulis jauh setelah semua raja-raja itu habis. Dan kitab Tawarikh menuliskan mengenai sebuah pengulangan sebetulnya apa yang ditulis di kitab Raja-Raja untuk mengingatkan kembali kejadian-kejadian pada masa raja-raja kepada orang-orang Israel setelah mereka keluar dari pembuangan. Intinya dari kitab Raja-Raja maupun kitab Tawarikh sebetulnya memiliki satu kesamaan, yaitu mengingatkan sebuah warning, sebuah bukti juga kepada kita bahwa nih lihaten, kalau kamu mengikuti Tuhan, apa yang akan terjadi? Tapi kalau kamu meninggalkan Tuhan, apa konsekuensi yang akan kamu terima? Jadi itu yang sebetulnya menjadi intisari dari kitab Raja-Raja maupun kitab Tawarikh. Tetapi beberapa hari ini perhatian saya tertarik kepada mengenai cerita yaitu kunjungan ratu dari negeri Sheba. Pernahkah kita berpikir kenapa ya dari semua yang dimasukkan di Alkitab, di kitab Tawarikh maupun kitab Raja-Raja, kenapa kunjungan ratu ini dianggap begitu penting sehingga harus dituliskan dan menjadi salah satu bagian dari Alkitab? Pasti ada sesuatu maksud yang Tuhan mau tunjukkan dari kunjungan ratu negeri Sheba. Nah, ada 2 poin yang saya ingin tunjukkan kepada saudara, tetapi fokus saya adalah nanti pada ayat yang ke-7. Itu fokusnya nanti pada ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kita akan lihat dulu di ayat yang pertama. Ketika ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Perhatikan saudara, semua pertanyaan dari ratu negeri Sheba itu bisa dijawab oleh Salomo. Konon katanya menurut banyak tafsiran ratu negeri Sheba ini adalah ratu yang sangat smart, sangat pintar sekali saudara. Tetapi rupanya
Ketika dia bertanya kepada Salomo, apa yang ditanyakan sama dia? Pertanyaan-pertanyaannya banyak sekali, mulai dari sains, ilmu perbintangan, semuanya ditanyakan kepada Salomo. Dan Alkitab menuliskan tidak ada yang tidak dapat dijawab oleh Salomo. Berarti Salomo ini hikmat yang dikasih sama Tuhan ke Salomo benar-benar pinter luar biasa. Makanya nih kalau berdoa sama Tuhan minta hikmat untuk anak-anak, nah ini kayak Salomo nih saudara ya, pinter sampai ilmu perbintangan, sains, math, semuanya pinter nih saudara ya. Terus kemudian ayat yang ketiga, ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan berpakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada Raja Salomo, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Saudara, sebetulnya perikop dari 2 Tawari pasal 9, ayat 1 sampai dengan 12, sebuah cuplikan mengenai kunjungan Ratu Negeri Sheba, ini merupakan satu-satunya pengakuan dari orang kafir. Karena Sheba itu di mana menurut tafsiran negara Sheba itu sekarang adalah lokasinya di negara Yaman. Jadi ini satu-satunya orang kafir yang berkunjung kepada Salomo, zaman Raja Salomo, yang dari mulutnya keluar sebuah pengakuan yang penting, yang pengakuan ini perlu kita dengar pagi hari ini, perlu kita ingat, perlu menjadi sebuah peringatan buat kita, pengakuan yang keluar dari mulut Ratu Sheba ini, saudara. Ini orang pagan, penyembah dewa-dewa. Dan Alkitab mengatakan begini, Ratu Sheba itu bilang bahwa apa yang kulihat ternyata jauh lebih megah, jauh lebih mulia, jauh lebih kaya, jauh lebih berlimpah dari apa yang aku sudah dengar. Ini pengakuan keluar dari mulut orang kafir sebetulnya menjadi sebuah bukti. Bukti apa, saudara? Tuhan itu tunjukkan kepada seluruh dunia. Tuhan tunjukkan kepada semua orang, termasuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan tujuan Tuhan untuk menunjukkan ini adalah seperti ini. Lihatan, kalau orang itu setia, mengikut aku, hidup di jalanku, maka kekayaan, kemuliaan, dan kehormatan aku berikan kepada dia. Salomo mengawali perjalanan kepemimpinannya dengan cara yang benar. Ketika dia meminta hikmat sama Tuhan, Tuhan suka dengan doanya. Maka kemudian Tuhan menambahkan kepada Salomo ketenaran. Tuhan menambahkan kepada Salomo kekayaan dan kehormatan. Bukankah ini Tuhan menepati apa yang dia janjikan kepada Raja Daud? Tuhan bilang kepada Raja Daud, kalau engkau dan keturunanmu senantiasa ikut di jalanku, senantiasa taat dengan aku, maka mereka akan kuberikan kehormatan, kekayaan, kemuliaan, dan mereka akan tetap duduk di atas tahta. Bukankah ini yang Tuhan janjikan dan Tuhan menepatinya? Ketika Salomo hidup memulai dengan taat sama Tuhan, seperti yang dituliskan dalam Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang dilakukan sama Salomo di awal pemerintahannya. Dia meminta hikmat. Dia meminta hikmat kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Matius 6 ayat 33 mengatakan, semuanya ditambahkan. Makanya Tuhan menepati janji.
Ketika Salomo mencari kerajaan Allah dan kebenaran, Tuhan menambahkan semuanya, ketenaran, kekayaan, dan kemuliaan. Ini yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan melalui Ratu Sheba, melalui Ratu Negeri Sheba, Tuhan itu juga mau menunjukkan begini, bahwa nih lihat, seperti janjiku, ada banyak ayat, bahkan di kitab Yesaya, saudara, yang menuliskan begini. Di kitab Yesaya, kalau engkau mengikuti jalanku, maka aku akan membuat bangsa-bangsa datang melayani engkau. Aku akan membuat bangsa-bangsa menaruh hormat kepadamu. Aku akan membuat, sampai dituliskan di kitab Yesaya juga dituliskan begini, raja-raja mereka akan melayani engkau, dan raja-raja mereka akan datang membawa kekayaannya kepadamu. Saya suka sekali ya, di dalam mulai dari Yesaya itu, di dalam Yesaya 60 dan seterusnya itu, banyak sekali pengulangan kalimat di mana kalau kita itu ikut setia dengan jalan Tuhan, maka raja-raja bangsa-bangsa akan takluk kepada kita, dibuat melayani anak-anak kita, dibuat membawa kekayaan mereka kepada kita. Itu yang terjadi. Dan ini dibuktikan oleh Tuhan melalui kunjungan Ratu Negeri Sheba. Tuhan lihatkan gini loh kepada Israel, kepada Salomo, kepada bangsa Israel, juga kepada kita. Nih lihat, kalau kamu cari kerajaan Allah kebenarannya, semua sungguh ditambahkan. Kehormatan dari bangsa-bangsa pun akan datang kepadamu. Ketenaran, kemuliaan, kekayaan bangsa-bangsa akan menghampiri engkau. Alkitab menuliskan Ratu Sheba membawa banyak sekali harta kekayaan. Itu yang dituliskan. Saya mulai berpikir begini, saudara, Tuhan Yesus adalah keturunan dari Salomo. Dia adalah raja yang sungguh-sungguh. Nah, kalau kita betul-betul mengikuti seperti yang dilakukan oleh Salomo pada awal-awal, kita mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saya terlalu percaya apa yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 33 juga akan dibuktikan. Tetapi yang luar biasa begini, setelah kunjungan Ratu Negeri Sheba, ini yang amazing. Setelah kunjungan Ratu Negeri Sheba, banyak raja-raja lain berkunjung. Tapi bukan untuk membawa harta kekayaan. Bukan untuk menaruh hormat. Bukan untuk memberikan respek kepada Salomo. Tetapi setelah kunjungan Ratu Negeri Sheba, banyak raja-raja datang untuk merampok, untuk menjarah, untuk menduduki, untuk menguasai. Kenapa? Karena setelah kunjungan Ratu Negeri Sheba, Alkitab mencatat Raja Salomo mulai jatuh dalam dosa, mulai meninggalkan Tuhan, mulai menyembah berhala. Ini sekaligus menjadi peringatan buat kita bahwa semua kehormatan, semua ketenaran, semua kemuliaan yang dipamerkan Tuhan di depan mata bangsa-bangsa, detik ketika Salomo meninggalkan Tuhan, semuanya selesai. Ini peringatan buat kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita sungguh-sungguh ikut dengan Tuhan, maka yang kita akan nikmati adalah seperti yang dinikmati Salomo. Kita akan dibuat, kalau bahasa Inggrisnya bilang begini, kita dibuat stand out, menonjol. Itu sebabnya sampai Alkitab menceritakan Salomo itu dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 10. Coba kita lihat sebentar ya. Anda tandain dulu 2 Tawari ya. Kita lihat sebentar 1 Raja-Raja pasal yang ke-10. 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Perhatikan, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka masing-masing membawa persembahannya, yakni barang perak, emas, pakaian, senjata, rempah, kuda, dan bakal, dan begitulah tahun demi tahun.
Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, kita akan dibuat Tuhan menonjol, stand out. Kita akan dibuat Tuhan berbeda. Kita akan dibuat Tuhan menjadi terang bagi dunia. Orang akan bisa melihat bahwa Tuhan itu hidup di kita. Orang tuh akan bisa komentar, apa yang kamu terima itu sungguh-sungguh hanya Tuhan yang lakukan. Mereka bisa melihat, bangsa-bangsa bisa melihat bahwa Allahnya orang Israel itu Allah yang hebat. Sampai Ratu Negeri Sheba juga berkata, terpujilah Allahmu. Yuk kita kembali ke kitab 2 Tawari lagi ya. Lihat, 2 Tawari tadi saya tunjukkan, saya mau penekanan pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 9. 2 Tawari pasal 9, lihat ayat yang ke-8. Sampai dari mulut Ratu Sheba bilang begini, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian. Dari mulut orang kafir bisa keluar omongan begini, gila ya, Allahmu yang luar biasa itu yang bikin kamu seperti ini. Dari mulut orang kafir bisa keluar omongan, sungguh Tuhanmu itu yang buat kamu seperti ini. Kalau kita mencari Tuhan dan kebenarannya dan hidup sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka inilah yang akan terjadi. Tuhan akan membuat kita berbeda. Tuhan akan membuat kita dibedakan. Di dalam kitab Sakaria dituliskan pada hari-hari terakhir, Tuhan akan membuat perbedaan yang nyata antara orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan yang tidak. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat membagikan di file tentang sebuah message Tuhan, dan nanti saya akan bagikan lebih detail lagi pada hari Senin. Kalau kita ingat kembali beberapa waktu yang lalu saya sempat membagikan tentang Mazmur pasal 23. Itu ketika Tuhan membedah dan membukakan saya lebih lagi, saya sungguh melihat bahwa Mazmur 23 itu dituliskan atau muncul di tengah kondisi krisis. Mazmur 23 itu dimunculkan, kita kalau baca Mazmur 23 terutama ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kita akan bersuka cita sekali karena kita melihat enaknya. Engkau menyediakan hidangan. Kalau raja yang menyediakan hidangan pasti hasilnya nikmat dan luar biasa melimpah. Tetapi ketika Tuhan membukakan lebih lagi, saya melihat bahwa Mazmur 23 itu sebetulnya ditulis dengan latar belakang sebuah krisis, ditulis dengan latar belakang kekeringan yang dahsyat. Nah, saudara, saya percaya kalau Tuhan menaruh ini di hari-hari ke depan, mungkin kondisi belum membaik, mungkin kondisi bahkan akan semakin sukar. Tetapi saya percaya sekali, kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita sungguh-sungguh berjalan di jalurnya Tuhan sudah, ndak belok-belok, pokoknya belajar nurut sama Tuhan, belajar setia sama Tuhan. Maka saya percaya itulah saat-saat terbaik 6 bulan ke depan, bahkan memasuki awal tahun 2023, itulah saat-saat terbaik Tuhan akan membuat saudara dan saya dibedakan. Ketika terjadi krisis, ketika di tengah-tengah kondisi yang semakin sukar, tetapi saudara dan saya akan dibedakan. Kapan terakhir kali orang itu bilang sama saudara, wah sungguh apa yang terjadi sama kamu ini benar-benar kalau bukan Tuhan itu tidak mungkin. Saya berharap itu akan terjadi kepada saudara cukup sering. Karena itu berarti Anda betul-betul Tuhan buat beda. Amin.
Pada waktu saya ke Indo, pada waktu saya di Surabaya, seorang anak rohani bilang begini, C, saya itu semalaman tuh nggak bisa tidur karena kepikiran. Kepikiran apa? Saya tuh mengingat cerita yang terjadi pada kehidupannya CC. Apa yang terjadi pada CC 2,5 tahun itu benar-benar gila banget. Menurut saya itu benar-benar tangannya Tuhan yang besar itu ada di hidup CC dan keluarga. Bayangkan 2,5 tahun tidak kerja sama sekali, tapi bisa hidup dan bisa dipelihara sampai kayak gitu. Itu benar-benar anugerah Tuhan yang gede-gedean, benar-benar kemurahan Tuhan yang besar, yang benar-benar udah deh di luar normal deh apa yang terjadi pada JJ. Saya berharap perkataan-perkataan seperti ini akan makin sering kita terima. Karena itu berarti kita dibuat beda. Bagaimana kita dibuat beda? Kita melihat bagaimana Ratu Negeri Sheba bisa menyaksikan perbedaan yang dibuat pada Raja Salomo dan orang Israel pada waktu itu melalui tangan Tuhan yang luar biasa. Sampai Ratu Sheba orang kafir bisa bilang, terpujilah Allahmu. Wow. Sampai orang asing yang bukan mengenal Tuhan bisa ngomong, luar biasa Allahmu. Saya berharap ini akan juga menimpa kita. Amin, saudara. Kuncinya sederhana. Setia sungguh-sungguh mengiring jalan Tuhan. Setia sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan. Terus mendekat, terus taat sama Tuhan. Dan ada satu lagi yang saya mau ingatkan pada saudara. Ayat 7, perhatikan ayat 7. Dari mulut orang kafir bisa ngomong gini loh. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Saya tangkap ayat 7. Perkataan Ratu Sheba ini kalau dalam bahasa bebas saya, dalam terjemahan bebas saya itu ngomong gini loh. Duh, cek beruntungnya ya. Betapa beruntungnya ya yang jadi pegawaimu. Betapa beruntungnya ya yang ikut kamu. Dan saya juga percaya ini juga yang dituliskan di ayat 8. Kata-kata yang tersirat dalam mulut Ratu Sheba itu sama seperti ini. Berbahagialah kalian yang punya Allah Israel. Itu yang sebetulnya keluar dari mulut Ratu Sheba. Berbahagianya ya orang-orang yang ikut kamu Salomo. Berbahagianya ya orang-orang yang yang punya Allahnya orang Israel. Itu sebetulnya yang keluar dari mulut Ratu Sheba. Tidak ada data yang menuliskan bagaimana pengenalan Tuhan dalam diri Ratu Sheba setelah ini. Tidak pernah diceritakan apakah Ratu Sheba ini pada akhirnya mengikut Tuhannya orang Israel atau tidak. Tidak ada data-data yang cukup mengenai itu. Tetapi dari mulut Ratu Sheba, dia bilang, bahagianya ya, kalian itu yang jadi pegawainya Salomo. Saudara percaya enggak kalau orang-orang yang ikut Salomo dengan kemuliaan yang luar biasa, Yesus adalah the real king. Kalau 1 Raja-Raja 10 ayat 23 menuliskan tidak pernah ada raja yang sebesar Salomo. Saya percaya bahwa Yesus adalah raja yang jauh lebih besar daripada Raja Salomo. Kalau Ratu Sheba bisa bilang, berbahagialah orang-orangmu. Berbahagialah orang-orang yang Allahnya Allah Israel. Dengarkan baik-baik, Tuhan berkata begini, berbahagialah saudara dan saya yang punya Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang punya Tuhan yang kita sembah seperti hari ini. Sayangnya, nah ini sayangnya, orang-orang yang mengiringi Tuhan Allah Israel, termasuk Salomo, tidak bisa melihat ini. Mereka
terutama Salomo, lebih tergiur dengan harta dan kenikmatan duniawi. Sehingga dia lupa, padahal seperti kata Ratu Sheba, Tuhanmulah yang membuat kamu menjadi raja. Tuhanmulah yang membuat kamu diberkati seperti ini. Itu mulut Ratu Sheba loh yang ngomong. Orang kafir. Sayangnya Salomo dan orang-orang yang mengikuti dia tidak bisa melihat betapa mahalnya akses dan fasilitas yang mereka punya. Sehingga akhirnya mereka semua meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang disebut berbahagia tadi, pada akhirnya tidak lama kemudian adalah orang-orang yang sama yang melawan Salomo. Orang-orang yang sama yang meninggalkan Yerusalem. Orang-orang yang sama yang meninggalkan Tuhan Allah Israel. Pada waktu saya membaca ini, Tuhan katakan begini, berbahagialah engkau, karena aku menjadi Tuhanmu. Saya waktu membaca ini, saya makdek saudara ya. Saya merasakan begini, kita ini bersyukur loh. Kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Saya pernah mengikut beberapa, saya pernah mengikut 2 agama yang lain. Tetapi saya mau katakan sama saudara bahwa saya bersyukur. Saya kok enggak sampai saya melihat itu ada orang cek kerase diinjili, diperkenalkan tentang Tuhan Yesus itu kok kuras banget. Saya bersyukur saya kok enggak keras gitu loh. Dan ada orang itu bilang begini sama saya, orang ateis ngomong begini, kok mau-maunya ibu itu dibodohin sama Alkitab. Kok mau-maunya ibu itu dibodohin sama firman Tuhan yang katanya suara dari Tuhan. Ini loh bikinannya manusia. Ini loh semua bikinan orang. Lalu dia bisa mengungkapkan yang ini loh beda kayak gini. Terus dia mengungkapkan, mosok Tuhan itu ngajarin bunuhin orang di perjanjian lama dan sebagainya. Kok kayak gitu, kok mau-maunya ibu itu dibodohin. Dan saya berkata, saya bersyukur. Saya kok bisa dibodohin dan saya bersyukur. Saya jadi bodoh. Makanya Alkitab itu bilang begini, Injil ini adalah kebodohan bagi orang-orang berhikmat. Kebodohan bagi dunia. Tapi saya bersyukur saya bodoh. Saya bersyukur saya bisa menjadi bodoh, pokoknya dibodohin. Saya bersyukur saudara. Karena saya sekarang mengerti betapa mahalnya akses dan apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sayangnya Salomo tidak menghargai ini. Dan saya berharap saudara bisa melihat ini. Di dalam Injil Matius 12, ayat 42, kita lihat sebagai ayat yang terakhir, Matius 12, ayat yang ke-42. Perhatikan saudara, nama Ratu Sheba disinggung kembali sama Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu menolak tentang Tuhan Yesus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini. Dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Tuhan sampai bilang begini, nanti pada hari terakhir, penghakiman Ratu Sheba juga akan diukurkan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena mereka menolak harta yang mahal yang Tuhan kasih dengan gratis kepada mereka. Tapi mereka tolak. Intinya Tuhan itu mau ngomong begini loh, Ratu Sheba aja bisa melihat bahwa ini tuh harta. Betapa butanya kalian, tidak bisa melihat bahwa Yesus itulah harta yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Berbahagialah kita yang menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Berbahagialah kita yang menjadi anaknya Tuhan. Amin saudara. Karena itu jangan sekali-kali engkau meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali menjauh. Saat kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepada engkau. Saya mau akhiri satu lagi. Kalau saya diizinkan Mazmur 35.
Saudara, Mazmur 35 ini hari-hari ini menjadi satu rema yang hidup buat saya. Mazmur 35. Ayat yang ke-27, kalimat yang terakhir. Dia menginginkan keselamatan hambanya. Dia menginginkan keselamatan hambanya. Dalam terjemahan lain dituliskan, dia menginginkan kesejahteraan hambanya. Kalau kata kesejahteraan itu berarti melingkup banyak hal, termasuk keselamatan, termasuk kemakmuran. Ya, ada orang bilang begini sama saya, ada orang di Perth ini ngomong begini sama suami saya. Dia tuh bilang begini, tapi dia ngomongnya, mohon maaf, dia ngomongnya tuh dengan nada rada sinis. Dia ngomongnya tuh dengan nada rada miring. Bukan ngomong dengan nada memuji. Dia ngomong begini, enak ya jadi pendeta. Dia bilang begini, enak ya jadi pendeta, dikasih-kasih orang. Jadi ngomongnya tuh dengan nada sewot, dengan nada sinis, ngengek lah. Kalau seandainya waktu itu dia ngomong ke saya akan bilang enak. Kenapa? Saudara, orang bisa bangga. Orang bisa bangga kalau jadi pegawai perusahaan tertentu. Orang bisa bangga jadi pegawai perusahaan A, B, C. Kenapa? Karena gaji gede, jaminan, fasilitas. Tuhan tiba-tiba menyadarkan saya melalui Mazmur 35 ayat 27. Kalau orang bisa bangga dan sewenangnya luar biasa jadi pegawai perusahaan ABC karena jaminan masa depan, fasilitas, dan gaji. Saya mau katakan buat saudara, betapa jauh harus lebih kita banggakan. Kita jadi pegawainya Tuhan. Kita masuk menjadi pegawai kerajaan surga. Anda mau bilang soal jaminan, Anda mau bilang soal fasilitas, tangkap dengan baik-baik, tangkap dengan sungguh-sungguh. Menurut firman Tuhan, Tuhan bilang begini, dia menginginkan kesejahteraan. Boleh enggak saya terjemahkan dengan bebas? Hamba kan mirip-mirip dengan pegawai. Kalau saya terjemahkan gini, dia menginginkan kesejahteraan pegawainya. Amin. Makanya saya tuh bilang sama banyak orang gini, kalau kamu dikasih Tuhan melayani kesempatan, kamu tuh bersyukur, bangga. Karena apa? Tuhan itu kalau punya pegawai, dia itu yang care banget sama kesejahteraan pegawainya. Dengerin, kalau kamu tuh sampai melayani Tuhan, kamu tuh sampai punya kesempatan untuk melayani Tuhan, kamu tuh bangga karena Tuhan itu ngutamakan kesejahteraan pegawainya. Haleluya, amin. Bersyukurlah saudara, Matius 6 ayat 33 bukan isapan jempol gitu loh. Jadi kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya sungguh-sungguh, maka kita sungguh akan melihat semuanya akan ditambahkan. Saya berharap jangan sampai kepicikan Salomo itu kita ikutin saudara. Dia tidak bisa melihat harta yang jauh lebih mahal dan harta yang jauh lebih berharga daripada harta dunia. Kenapa? Karena dia harta dunia bisa hilang, tapi kalau harta ini kita punya, kita akan mendapatkan semuanya. Christ is enough. Yesus segalanya buat kita. Yesus adalah harta yang paling mahal. Firman Tuhan pada pagi ini mengenai Ratu Negeri Sheba sebetulnya menjadi peringatan dan mengingatkan kita semua. Bahwa kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita akan melihat segalanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka kita akan melihat kesejahteraan akan menjadi bagian kita. Tetapi kalau kita meninggalkan jalan Tuhan, maka kita akan melihat peperangan demi peperangan akan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan berarti kalau mengikut Tuhan tidak ada peperangan, tetapi kita akan melihat kemenangan demi kemenangan di dalam segala peperangan yang akan kita hadapi. Peringatan tentang kunjungan Ratu Negeri Sheba juga mengingatkan kepada kita bahwa sebetulnya kita sudah punya fasilitas, kita sudah punya akses harta yang paling mahal di dunia ini. Jangan sampai kita buang karena harta yang jauh lebih murah. Jangan sampai kita tinggalkan karena harta yang jauh lebih fana. Kalau kita mempunyai Tuhan, kita memiliki segalanya. Amin saudara, bersyukurlah
kita anak-anak Tuhan yang punya Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bangga dong sekarang, bukan malu. Kalau kita doa di depan orang, kita tidak boleh malu, kita akan bangga. Gue bangga loh, gue punya Tuhan yang luar biasa. Gue bangga loh, gue punya Allah yang dahsyat. Saya sungguh berharap bahwa ini akan terjadi buat kita, bahwa ketika kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh menjaga harta yang kita miliki ini dengan luar biasa, sungguh-sungguh merawat, sungguh-sungguh memaintenance, sungguh-sungguh memanage dengan baik. Saya sungguh berharap kita akan dibuat Tuhan dibedakan, dan orang akan datang bilang begini, gila loh, yang gini ini benar cuma Tuhan kamu yang bisa bikin, yang lain nggak bisa bikin. Ini kalau bukan karena Tuhan kamu, nggak mungkin terjadi. Saya berharap yang hadir di Zoom pagi hari ini, semuanya akan dengar omongan ini di hari-hari ke depan. Makin sering lagi orang akan berbicara, kamu kok bisa kayak gini ya? Gila ya, Tuhan kamu tuh Tuhan yang luar biasa. Tuhan kamu tuh Tuhan yang dahsyat. Seperti mulut dari mulut Sheba, demikian juga akan kita alami. Yuk kita menghampiri Tuhan, saudara. Saya minta bolehkah pujian yang terakhir tadi kita nyanyikan sama-sama? Mutiara tidak ternilai harta milikku. Mari kita hampiri Tuhan beberapa saat ini, kita siapkan hati untuk tubuh dan darah. Oh Tuhan Yesus, Amin. kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku, Engkau hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Jauh lebih mahal dari apapun. Jangan sia-sia. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Engkau akan melihat semuanya ditambahkan kepada Engkau termulia. Saudara, yang satu yang menjadi penasaran buat saya adalah ketika orang kafir yang namanya yang disebut sebagai Ratu Sheba ini melihat, terpujilah Tuhan Allahmu. Ketika dia bisa melihat Tuhan yang hidup. Saya tuh kepengen tahu apakah dia itu mengenal Tuhan gak pada akhirnya. Tetapi kalau saya membaca dari Injil Matius tadi, bahwa pada hari-hari terakhir nanti, pada hari akhir, Ratu Sheba juga akan bangkit untuk menghakimi. Saya mulai berpikir, jangan-jangan bahwa Ratu Sheba pada akhirnya juga mengikut Tuhan Allah Israel. Berbahagialah saudara dan saya yang kita punya Tuhan Yesus Kristus. Dan berbahagialah kalau kita mendapatkan privilege untuk bisa melayani Dia. Seperti Salomo pada awal-awal kepemimpinannya, ketika dia sungguh-sungguh melayani dan mengiring Tuhan, maka segalanya Tuhan percayakan dalam hidupnya. Saya berharap kita bisa menghargai ini, bukan untuk mengejar harta dunia, tetapi Yesus adalah lebih dari cukup, lebih dari semuanya. Terima kasih Bapa buat hari ini. Engkau boleh mengingatkan kembali. Ada harta yang lebih mahal dari materi. Ada harta yang lebih berharga daripada uang. Yaitu kami memiliki Engkau. Kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh dipilih oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pagi ini hati kami boleh mensyukuri dan menghargai apa yang kami miliki. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuhmu yang dipecah bagi kami. Terima kasih
untuk cinta yang tak terbatas, untuk cinta yang sempurna yang Tuhan berikan pada kami. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami. Dan terima kasih untuk privilege, untuk kemurahan, untuk anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang telah Kau korbankan buat kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau curahkan. Kami terima dengan syukur kesembuhan, pemulihan, berkat yang sempurna melalui tubuh Kristus. Kami terima dengan iman. Dalam nama Yesus, mari kita makan dengan syukur. Haleluya. Mari kita angkat anggur dengan iman. Terima kasih untuk darah perjanjian baru yang Kau curahkan buat kami. Perjanjian yang menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai milik kepunyaan-Mu. Engkau menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, dan melayakkan kami menjadi warga kerajaan-Mu, melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, saat kami minum, kami terima perjanjian ini dengan iman. Di dalam nama Yesus, mari kita minum dengan iman dan syukur. Haleluya. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Meteraikan firman, jadi kekuatan dan rema bagi kami dalam nama Yesus.